Halo semuanya. Perkenalkan, saya Talenta Magdalena Waru dengan nomor NIM 112022013 semester 6 tugas video contoh soal kasus mata kuliah, metode penelitian. Mahasiswa program studi sarjana gizi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Medan. Teori 1. Membahas mengenai konsep dasar penelitian. Perkembangan metodologi penelitian. Menurut Suyoto dan Sodik, 2015, penelitian ialah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Definisi penelitian. Pengertian penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. Klasifikasi penelitian. Penelitian kualitatif kuantitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna, meaning, atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain, yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Klasifikasi lain dalam membedakan penelitian, yaitu dengan membandingkan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan informasi, yaitu penelitian survei, survei research, dan penelitian non-survei. Non-survei research survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos, by mail, maupun telepon. Tujuan utama penelitian survei yaitu untuk menggambarkan karakteristik dari populasi survei, contoh non-survei control survei dan non-petugas rekam medis yang bekerja di rumah sakit tersebut. Syafiatul, 2019. Survei. Survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos, by mail, maupun telepon. Tujuan utama penelitian survei yaitu untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Non-survei. Penelitian non-survei adalah penelitian yang mengumpulkan data bukan dengan kuesioner, bukan dengan melalui pos, dan bukan dengan telepon dan bukan pula dengan interview terstruktur. Data penelitian non-survei dikumpulkan antara lain dengan mempelajari dokumen study, content analisis, observasi, etnometodologi, dan eksperimen di laboratorium. Oleh karena itu, penelitian non-survei dapat berupa antara lain penelitian kasus, penelitian tindakan, atau penelitian observasi partisipatif. Asifa Nur Rachmayani, 2015. Karakteristik penelitian. Penelitian harus melalui suatu proses yang didasarkan pada prinsip dasar cara berpikir ilmiah yang meliputi rasionalitas, empirikal dan sistematis. Secara lebih detail dapat dikatakan bahwa suatu penelitian harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Tuchman, 1982 sedih. Transmittable. Transmittable berarti bahwa hasil suatu penelitian harus mampu memecahkan masalah-masalah yang ditemui dan dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang memerlukannya. Terencana dan sesuai konsep ilmiah. Harus direncanakan secara benar, tepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan tujuan yang telah dipikirkan dengan matang. Terencana juga dimaksudkan dengan bahwa langkah dan metode yang akan dipergunakan sudah ditentukan dengan benar termasuk teknik analisis yang dipakai. Penelitian harus selalu bertumpu pada konsep ilmiah yang sesuai dengan apa yang akan diteliti. Konsep ilmiah yang dimaksud adalah bahwa penelitian harus selalu mengikuti cara dan aturan yang baku dalam upaya mendapatkan, memperbaiki atau menyempurnakan ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian. Kegunaan ilmiah. Kegunaan penelitian untuk memberi wawasan serta pengetahuan kepada seseorang mengenai suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Secara ilmiah, peneliti pasti menemukan pengetahuan baru mengenai hal yang dibahasnya. Untuk itu perlu bagi peneliti untuk mengkaji ulang materi tersebut dan menyampaikannya dengan rasa tanggung jawab. Kegunaan praktis. Manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Manfaat ini terkait dengan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya, baik kebutuhan ia ketika di kantor, di rumah, dan di tempat-tempat lain yang sesuai dengan kebutuhan jasmani ataupun ruhaninya. Manfaat penelitian yang biasanya ditujukan untuk memecahkan persoalan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, maka manfaat atau kegunaannya akan sangat dirasakan secara langsung. Pada teori 2, membahas mengenai perumusan masalah penelitian. Identifikasi topik penelitian. Topik penelitian diartikan sebagai kejadian atau peristiwa, fenomena, yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Judul penelitian erat kaitannya dengan topik penelitian. Judul penelitian merupakan bagian dari topik penelitian. Wirarta, 2005, menyebutkan judul penelitian sebagai unsur paling penting dan merupakan cerminan dari keseluruhan usulan penelitian. Keraf dalam Wibowo, 2014, menyebutkan 3 syarat topik penelitian. Topik yang ditentukan merupakan hal yang menjadi minat dan menarik bagi peneliti tersebut untuk diteliti. Topik penelitian harus spesifik dan fokus. Topik penelitian merupakan bidang yang dikuasai oleh peneliti. Sumber penemuan masalah. Penelitian fenomena pendidikan di ruang-ruang kuliah, di sekolah, dan di masyarakat. Perubahan teknologi dan pengembangan kurikulum pengalaman. Pengalaman akademis guru atau dosen itu sendiri. Konsultasi. Tipe masalah penelitian. Masalah penelitian deskriptif. Permasalahan di mana terdiri dari hanya satu variabel atau lebih dan berdiri sendiri. Penelitian dengan permasalahan deskriptif, artinya tidak dilakukan perbandingan antara variabel namun hanya mencari hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Masalah penelitian komparatif. Permasalahan yang disusun dengan adanya perbandingan antara satu atau lebih variabel berbeda dalam waktu yang berbeda. Masalah penelitian asosiatif. Masalah penelitian asosiatif merupakan sebuah permasalahan yang sifatnya menyatakan asosiasi antara dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam permasalahan asosiatif ada 3 yaitu hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya secara bersamaan. Hubungan kausal merupakan hubungan yang sifatnya sebab akibat. Oleh karena itu ada variabel bebas independen, variabel yang memengaruhi, serta variabel terikat dependen, variabel yang dipengaruhi. Hubungan interaktif atau timbal balik merupakan hubungan yang saling memengaruhi antar L di mana variabel dependen dan independennya tidak diketahui. Berikut adalah soal pilihan ganda berbasis studi kasus tentang gizi berdasarkan topik yang diminta, lengkap dengan jawaban, penjelasan, dan sumber penelitian. 1. Perkembangan metodologi ilmu dan penelitian. 1. Sebuah tim peneliti ingin mengukur efektivitas diet rendah karbohidrat terhadap kadar gula darah penderita diabetes tipe 2. Mereka menggunakan 2 kelompok subjek. 1 kelompok menjalani diet rendah karbohidrat, sedangkan kelompok lainnya tetap dengan pola makan biasa. Kadar gula darah diukur sebelum dan sesudah intervensi. Metode penelitian apakah yang digunakan dalam kasus ini? A. Penelitian kualitatif. B. Penelitian eksperimental. C. Penelitian observasional. D. Penelitian deskriptif. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Penelitian ini menggunakan intervensi, diet rendah karbohidrat, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol, sehingga termasuk penelitian eksperimental. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 1-2 Seorang peneliti ingin memahami kebiasaan konsumsi makanan cepat saji di kalangan remaja dengan melakukan wawancara mendalam. Metode apa yang paling tepat untuk digunakan? A. Penelitian kuantitatif. B. Penelitian eksperimen. C. Penelitian kualitatif. D. Penelitian kohort. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai kebiasaan dan alasan di balik konsumsi makanan cepat saji melalui wawancara. Sumber: Neumann, W.L. 2020. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 1.
3. Sebuah studi jangka panjang meneliti hubungan antara konsumsi susu dan kepadatan tulang pada wanita usia lanjut selama 10 tahun. Apa jenis penelitian ini? A. Studi eksperimental. B. Studi kohort. C. Studi kasus kontrol. D. Studi cross-seksional. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Studi kohort mengikuti kelompok subjek dalam jangka waktu panjang untuk melihat dampak konsumsi susu terhadap kepadatan tulang. Sumber: Gibney, M.J. 2019. Introduction to Human Nutrition. 2. Definisi penelitian. 21. Seorang mahasiswa gizi ingin mengetahui hubungan antara asupan sayuran hijau dan kadar hemoglobin pada anak sekolah dasar. Apa bentuk penelitian ini? A. Penelitian eksperimental. B. Penelitian observasional. C. Penelitian kualitatif. D. Penelitian meta-analisis. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Penelitian observasional menganalisis hubungan antara dua variabel tanpa memberikan intervensi. Sumber: Bailey, R.A. 2017. Design of Comparative Experiments. 2. Seorang peneliti ingin memahami dampak sosial dari kebijakan fortifikasi zat besi pada beras di Indonesia. Jenis penelitian apakah ini? A. Studi kasus. B. Studi kohort. C. Studi eksperimental. D. Studi cross-seksional. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Studi kasus meneliti dampak suatu kebijakan atau intervensi tertentu terhadap kelompok masyarakat tertentu. Sumber: WHO 2021, Global Nutrition Report. 2. Apa perbedaan utama antara penelitian dasar dan penelitian terapan dalam ilmu gizi? A. Penelitian dasar bertujuan untuk memahami prinsip ilmu gizi secara umum, sedangkan penelitian terapan mencari solusi untuk masalah gizi spesifik. B. Penelitian dasar menggunakan eksperimen, sedangkan penelitian terapan hanya observasi. C. Penelitian terapan hanya dilakukan di laboratorium. D. Penelitian dasar tidak memiliki dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan. Penelitian dasar berfokus pada pengembangan teori, sedangkan penelitian terapan digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam bidang gizi. Jawabannya adalah A. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3. Klasifikasi penelitian. 3.1 Manakah contoh penelitian deskriptif dalam ilmu gizi? A. Mengukur pola konsumsi makanan di kalangan mahasiswa selama pandemi. B. Menguji efek diet rendah lemak terhadap kadar kolesterol. C. Menganalisis hubungan antara konsumsi makanan ultraproses dan risiko obesitas. D. Mencoba formulasi baru untuk suplemen zat besi. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan pola konsumsi tanpa menganalisis hubungan atau memberikan intervensi. Sumber: Gibney, M.J., Lanhamnew, S.A., Cassidy, A., Forster, Haji, 2019. Introduction to Human Nutrition. 3. Apa perbedaan utama antara studi kasus kontrol dan studi kohort dalam penelitian gizi? A. Studi kasus kontrol bersifat retrospektif, sedangkan studi kohort bersifat prospektif. B. Studi kasus kontrol selalu menggunakan eksperimen. C. Studi kohort hanya digunakan untuk menguji efektivitas obat. D. Studi kohort tidak memerlukan pengumpulan data jangka panjang. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Studi kasus kontrol melihat ke belakang untuk menemukan penyebab suatu kondisi, sedangkan studi kohort mengikuti subjek ke depan dalam jangka waktu tertentu. Sumber: WHO 2021, Global Nutrition Report. 4. Karakteristik penelitian. 4.1 Apa yang membedakan penelitian eksploratif dalam gizi? A. Bertujuan mencari pemahaman awal terhadap suatu fenomena tanpa hipotesis spesifik. B. Menggunakan eksperimen. C. Selalu berbasis data statistik. D. Menggunakan metode survei. Jawabannya adalah A. Penjelasan.
Penelitian eksploratif bertujuan untuk memahami fenomena baru tanpa hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber: Neumann, W.L. 2020. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 5. Kegunaan penelitian. 5.1 Bagaimana penelitian gizi dapat membantu dalam kebijakan kesehatan masyarakat? A. Dengan menyediakan data ilmiah untuk pengambilan keputusan. B. Dengan hanya menyajikan opini peneliti. C. Dengan mengandalkan eksperimen laboratorium saja. D. Dengan hanya meneliti tanpa mempublikasikan hasilnya. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian gizi membantu dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sumber: 2021, Global Nutrition Report. 1. Identifikasi topik penelitian. 1. Seorang mahasiswa gizi ingin meneliti dampak konsumsi susu kedelai terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik penelitian adalah A. Mengumpulkan data dari jurnal ilmiah terkait tanda centang putih tebal. B. Langsung melakukan wawancara dengan remaja putri. C. Menguji kadar hemoglobin sebelum dan sesudah konsumsi susu kedelai. D. Mengambil sampel darah dari responden. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Sebelum memulai penelitian, langkah awal adalah melakukan kajian pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan untuk melihat apakah topik tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya dan bagaimana hasilnya. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 1-2 Seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara pola konsumsi makanan cepat saji dengan tingkat obesitas pada anak usia sekolah di perkotaan. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian ini adalah A. Relevansi topik dengan masalah kesehatan masyarakat. B. Kesulitan dalam mencari responden. C. Biaya penelitian yang besar. D. Kemudahan dalam menulis laporan penelitian. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Topik penelitian harus relevan dengan masalah kesehatan masyarakat sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam mengatasi obesitas pada anak. Sumber: 2021, Global Nutrition Report. 1. 3. Jika seorang mahasiswa ingin meneliti dampak konsumsi sayuran organik terhadap kesehatan pencernaan, maka aspek apa yang harus diperjelas dalam identifikasi topik? A. Definisi variabel penelitian. B. Penentuan biaya penelitian. C. Pengolahan data hasil wawancara. D. Cara menyusun laporan penelitian. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Sebelum melakukan penelitian, penting untuk mendefinisikan variabel yang diteliti, seperti jenis sayuran organik dan parameter kesehatan pencernaan yang akan diukur. Sumber: Gibney, M.J., Lanhamnew, S.A., Cassidy, A., Forster, Haji, 2019. Introduction to Human Nutrition. 2. Sumber penemuan masalah penelitian. 2.1 Seorang peneliti menemukan bahwa di sebuah daerah, angka anemia pada ibu hamil tinggi meskipun mereka rutin mengonsumsi suplemen zat besi. Dari mana sumber masalah penelitian ini dapat ditemukan? A. Opini masyarakat setempat. B. Observasi langsung tanpa data pendukung. C. Laporan survei kesehatan nasional. D. Perkiraan tanpa analisis lebih lanjut. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Data dari survei kesehatan nasional dapat memberikan gambaran awal mengenai masalah gizi di suatu daerah dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Sumber: Kemenkes RI. 2022, Laporan Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas. 2. Sebuah studi menemukan bahwa prevalensi gizi buruk pada balita di suatu daerah tinggi. Sumber yang paling valid untuk mendapatkan masalah penelitian ini adalah A. Wawancara dengan beberapa warga tanpa pencatatan resmi. B. Data dari puskesmas setempat. C. Opini di media sosial. D. Pengalaman pribadi seorang ahli gizi. Jawabannya adalah B. Penjelasan.
Data dari Puskesmas merupakan sumber resmi yang memiliki pencatatan sistematis terkait kasus gizi buruk dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Sumber: Kementerian Kesehatan RI. 2021. Laporan Gizi Indonesia. 23. Dalam penelitian tentang konsumsi fast food pada remaja, peneliti menemukan bahwa pola konsumsi tinggi di lingkungan sekolah. Bagaimana cara terbaik untuk mengidentifikasi sumber masalah ini? A. Melakukan wawancara dengan siswa dan kantin sekolah. B. Membaca berita di media sosial tentang makanan cepat saji. C. Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti. D. Mengamati tanpa melakukan pencatatan sistematis. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Wawancara dengan siswa dan pihak sekolah dapat memberikan data konkret mengenai pola konsumsi dan faktor yang mempengaruhinya. Sumber: Neumann, W.L. 2020. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. 3. Identifikasi masalah. 3.1. Dalam penelitian tentang stunting, seorang peneliti menemukan bahwa banyak anak mengalami keterlambatan pertumbuhan meskipun memiliki asupan makanan yang cukup. Apa langkah pertama dalam mengidentifikasi masalah ini? A. Mengkaji faktor lain seperti infeksi atau pola asuh. B. Menyimpulkan bahwa gizi bukan penyebab utama. C. Melakukan intervensi langsung tanpa analisis awal. D. Membandingkan hasil dengan daerah lain tanpa melakukan pengukuran ulang. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Masalah penelitian perlu diidentifikasi dengan melihat faktor lain yang mungkin berkontribusi, seperti pola asuh, sanitasi, dan status kesehatan. Sumber: UNICEF. 2021. State of the World's Children Report. 3.2. Seorang mahasiswa menemukan bahwa banyak remaja di kotanya mengalami obesitas. Langkah selanjutnya dalam mengidentifikasi masalah ini adalah A. Mengumpulkan data mengenai pola makan dan aktivitas fisik. B. Mengasumsikan bahwa obesitas hanya disebabkan oleh faktor genetik. C. Membuat kesimpulan tanpa melakukan penelitian lebih lanjut. D. Langsung memberikan rekomendasi diet tanpa memahami penyebabnya. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Data mengenai pola makan dan aktivitas fisik penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap obesitas. Sumber: WHO. 2021. Global Obesity Report. 4 tipe masalah penelitian. 4.1. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan defisiensi vitamin D pada ibu hamil di daerah perkotaan. Apa tipe masalah penelitian ini? A. Masalah terapan. B. Masalah deskriptif. C. Masalah eksploratif. D. Masalah eksplanatori. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk mencari tahu penyebab suatu fenomena, seperti defisiensi vitamin D pada ibu hamil. Sumber: Creswell, J.W. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4.2. Sebuah studi ingin melihat prevalensi obesitas pada remaja berdasarkan data survei nasional. Tipe masalah penelitian ini adalah A. Masalah deskriptif. B. Masalah eksperimental. C. Masalah eksplanatori. D. Masalah eksploratif. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Masalah deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi tanpa mencari penyebabnya, seperti prevalensi obesitas. Sumber: Kementerian Kesehatan RI. 2022. Laporan Riset Kesehatan Dasar, Riskesdas. 4.3. Seorang peneliti ingin mengembangkan produk susu fermentasi yang lebih tinggi kandungan probiotiknya. Apa tipe masalah penelitian ini? A. Masalah terapan. B. Masalah eksploratif. C. Masalah deskriptif. D. Masalah eksplanatori. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan solusi nyata terhadap masalah tertentu, seperti pengembangan produk pangan yang lebih baik. Sumber: Gibney, M.J. 2019. Introduction to Human Nutrition. Demikianlah pembahasan mengenai penelitian gizi yang telah kita bahas bersama.
Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya penelitian dalam bidang gizi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jangan lupa untuk terus menggali ilmu dan mengembangkan penelitian guna memberikan kontribusi nyata bagi dunia kesehatan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.